dan tindak pidana korupsi menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Keuangan dana investasi PT Asabri periode 2012-2019. Kasus korupsi pada PT Asabri atau Persero merupakan permasalahan hukum kompleks yang melibatkan aspek pidana, tata kelola perusahaan, dan pasar modal. Kasus ini berawal dari penyalahgunaan kewenangan oleh penjabat perusahaan dalam mengelola dana pensiun TNI dan Polri yang justru digunakan untuk investasi beresiko tinggi dan tidak transparan. Permasalahan utama terletak pada praktik abuse of authority di mana dana ditempatkan pada saham bermasalah bahkan teridentifikasi fiktif. Tanpa analisis yang layak, tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip kehati-hatian, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena merugikan negara sekitar 22,78 triliun rupiah. Selain itu, kasus ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip good corporate governance seperti kurangnya transparansi, adanya konflik kepentingan, serta manipulasi laporan keuangan. Di sisi lain, praktik ini juga melanggar aturan pasar modal karena adanya dugaan manipulasi harga saham untuk menciptakan kesan investasi yang sehat. Para pelaku utama termasuk direksi dan pihak swasta telah diproses hukum dan dimintai pertanggungjawabannya pidana. Kasus ini menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar resiko bisnis, melainkan perbuatan melawan hukum yang disengajai. Secara keseluruhan, kasus Asabri mencerminkan kegagalan sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan sehingga menjadi pelajaran penting untuk memperkuat transparansi dan perlindungan terhadap dana publik di masa depan. Baiklah, selanjutnya yaitu dasar hukum. Adapun dasar hukum yang relevan dalam kasus PT Asabri yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan yang keenam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanggung jawab dalam kasus Asabri ini itu yang pertama ada pihak direksi PT Asabri. Pihak direksi PT Asabri ini itu berperan sebagai menyalahgunakan wewenang dengan investasi berisiko tinggi dan tidak berhati-hati. Yang kedua ada pihak swasta. Pihak swasta ini itu berperan sebagai mengendalikan investasi untuk keuntungan pribadi melalui manipulasi saham. Total kerugian negara itu sekitar total kerugian negara itu sekitar 22,78 triliun akibat investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tahun 2012 sampai tahun 2019. Pihak yang dirugikan itu yang pertama ada TNI, Polri, ASN dan Kemhan. Pihak ini itu berperan sebagai pihak yang tidak mendapatkan kepastian dana, pensiun dan rasa tidak aman. Yang kedua adalah negara. Pihak negara ini itu berperan sebagai pihak yang dirugikan dan berpotensi sebagai beban APBN atau bailot. Yang ketiga itu adalah PT Asabri. PT Asabri ini itu berperan sebagai reputasinya rusak dan kondisi keuangannya semakin menurun. Yang keempat itu adalah pasar modal. Pasar modal ini itu berperan sebagai turunnya kepercayaan investor. Kasus Asabri bukan sekedar kegagalan investasi, melainkan sebuah kejahatan sistemik yang memanfaatkan celah dalam tata kelola BUMN dan lemahnya pengawasan pasar modal. Analisis kritis mengenai efektivitas dan celah hukum yang ada, yang pertama yaitu efektivitas penegakan hukum. Secara retributif atau penghukuman, hukum terlihat cukup efektif dengan digunakannya pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU yang berhasil menjerat aktor intelektual hingga ke tingkat direksi dan pihak swasta. Namun secara restoratif atau pemulihan kerugian, efektivitasnya masih dipertanyakan. Meskipun ada kewajiban uang pengganti, mengembalikan kerugian real sebesar 22,78 triliun dari aset yang sudah dimanipulasi atau berbentuk shell company adalah tantangan besar. Seringkali nilai aset yang disita telah menyusut drastis dibandingkan saat dana pertama kali diinvestasikan. Lalu celah hukum dan regulasi. Yang pertama adalah tameng risiko bisnis. Para pelaku sering menggunakan doktrin business judgment rule sebagai pembelaan, di mana celah ini muncul karena batas antara keputusan bisnis yang buruk dengan niat jahat atau mens rea seringkali abu-abu dalam ranah investasi.
Jika prosedur administratif formal dipenuhi secara semu, pelaku merasa terlindungi dari jerat pidana. Lalu, kelemahan pengawasan preemptif. Kasus ini berlangsung dari 2012 hingga 2019. Ada rentang waktu 7 tahun di mana fungsi pengawasan OJK dan Dewan Komisaris gagal mendeteksi window dressing. Ini menunjukkan bahwa regulasi bersifat reaktif, bukan preventif. Lalu, struktur holding dan shell companies. Penggunaan shell companies menunjukkan adanya celah dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai transparansi beneficial ownership, sehingga pelaku mudah menyamarkan aliran dana. Lalu, kegagalan dan prinsip kehati-hatian. Ada kontradiksi antara mandat Asabri sebagai pengelola dana sosial yang konservatif dengan praktik di lapangan yang sangat spekulatif. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman investasi BUMN masih memberikan ruang diskresi yang terlalu luas bagi direksi tanpa sistem check and balance yang ketat. Dari analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan hukum utama yang muncul dalam kasus ini adalah adanya penyalahgunaan kewenangan atau abuse of authority, yaitu penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh hukum. Ada kontradiksi antara mandat Asabri sebagai pengelola dana sosial yang konservatif dengan praktik di lapangan yang sangat spekulatif. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman investasi BUMN masih memberikan ruang diskresi yang terlalu luas bagi direksi tanpa sistem check and balance yang ketat. Secara restoratif atau pemulihan kerugian, efektivitasnya masih dipertanyakan. Meskipun ada kewajiban uang pengganti yang mengembalikan kerugian real sebesar 22,78 triliun dari aset yang sudah dimanipulasi atau berbentuk shell company adalah merupakan tantangan yang besar. Lalu secara retributif atau penghukuman, hukum terlihat cukup efektif dengan digunakannya pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berhasil menjerat aktor intelektual hingga ke tingkat direksi dan pihak swasta.